Seorang pria berbaju hitam mencoba memberikan analisis mengenai kendala sistem yang terjadi, menduga bahwa masalah tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Namun, Dedi Mulyadi KDM langsung memotong penjelasannya. KDM membandingkan situasi tersebut dengan sistem pelayanan di Samsat yang mampu menangani ratusan ribu pengguna setiap harinya tanpa mengalami masalah. Berarti, KDM menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas sistem tidak seharusnya mengeluhkan kendala teknis tersebut kepadanya, melainkan fokus pada solusi, mengingat mereka yang memegang kendali atas sistem tersebut. Sistem layanan di Samsat itu ratusan ribu dalam setiap hari, nggak pernah bermasalah. KDM kemudian mempertanyakan pemahaman Kepala Bidang IT mengenai sistem yang ada. Ketika dimintai penjelasan, Kepala Bidang tersebut mengungkapkan bahwa ia baru menjabat selama 1 tahun, sejak 2025 dengan latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan. Anda bisa nggak? Bisa aja. Nggak, saya nanya. Anda Kepala Bidang sejak kapan? Setahun. Sejak tanggal berapa? Hah? Tahun? 2025. Kepala bidang apa? Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Ya? Pemerintahan. Yang rekomendasi kerja di sini siapa? Dari mana nih asalnya? Dari BPKD, Pak. Hah? BPKD. Kepala BKD-nya mana coba? Pak Kabit, dia ngerti IT nggak? Terus yang kedua, kan aplikasi itu harusnya terintegrasi dengan Diskominfo. Ya. Kenapa bikin aplikasi sendiri? Itu pengembangan. Pengembangan dari mana? Jadi SPMB-nya ada, cuman mungkin sesuai dengan kebutuhan. Enggak, kan kebijakan gubernur, seluruh aplikasi itu semuanya terintegrasi dengan Diskominfo. Tidak boleh dinas bikin aplikasi. Kenapa bikin aplikasi? Tidak bikin pengembangan Apa? saja. Dari nol Anda mengerjakan, saya tahu. Jadi gini Pak, kalau aplikasi yang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Nah, terus? Tapi sih kita kan butuh bantuan tim pengembang Pak ya. Pengembang ini tidak melanjutkan pengerjaan lagi. Ini kebijakan siapa nanya? Yang aplikasi Pak. Kan sudah ada aplikasi nih, tinggal dikembangin. Tapi tim pengembangnya ternyata tidak mengembangkan dari yang ada. Nah ini kita katakan ini Pak ada perubahan model Pak, termasuk yang PCMB dan lain-lain. Nah si pengembangnya ini dia tidak mampu untuk menjadi itu Pak yang lama gitu. Yang lama itu jangan Pak. Ini siapa yang menanganin? Yang menanganin ini siapa? Timnya ada. Ini sih sedikit Pak. Dari 340.000 hanya yang komplain segini. Kan masih ada waktu nih ke pendaftaran, penutupan nanti malam. Menurut saya kan ini gampang gitu loh. Nah yang menanganinya siapa? Kita nanti. Enggak, bisa nggak saya nanya? Bisa nggak? Anda kayaknya tidak ngerti IT. Kami udah 2 hari Pak kesini bolak-balik Pak. Ya kalau ini sih, kalau saya sih nggak susah kalau ini. Keputusan penonaktifan pejabat menanggapi berbagai masalah teknis dan ketidakpuasan masyarakat tersebut. Diambil keputusan tegas dari sisi kebijakan. Kepala UPTD Tikomdik Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan untuk sementara waktu dinonaktifkan dari jabatannya. Dari sisi kebijakan, kepala bidang apa namanya ini? Kepala UPT Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu. Kemudian diganti oleh Reza Rahadian. Karena kebetulan kemarin mainnya sama Mbak Imong ya sekarang ya. Sama Reza Rahadian. Jadi Anda yang nangani dulu. Siapa? Karena ini sudah bidangnya bidang E-government Pak. e-government di Dinas Informasi Informatika dan Komunikasi. Jadi ditangani dulu sampai nanti ada definitif pejabat baru. Ada pejabat yang baru siapa rencananya? Ada. Siapa yang diusulkan? Ada. Sudah ada yang diusulkan. Kemudian nanti yang tadi bisa pindah ke tempat lain. Karena kelihatan dia ikannya itu adalah ikan gurame. Nah, dia masuk ke laut. Jadi memang nggak bisa dia hidup di laut. Itu aja pesan. Dia ikan sebenarnya jenisnya ikan, tapi ikannya ikan gurame, spesifikasinya adalah kolam ikan, air tawar. Nah kebetulan di Stik ini masuknya laut. Jadi dia masuk ke laut memang agak susah di sana. Itu aja beres lah, ya. Oke ya. Tanggung jawab bos. Siapa Bu?